Baiklah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu Bapa, pada saat hari ini Engkau masih menyertai kami dan memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan dalam keadaan yang baik ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biarlah Tuhan yang memurahkan Bapa. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita ajarku mengenal. Tak ada yang kita banggakan dan menyanyi selain Tuhan. Tak ada yang kita inginkan, hanyalah Dia. Mari sama-sama kita katakan, tak ada yang dibanggakan.
Kami bersyukur pada malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada dalam kekuatan, dalam kesehatan. Bahkan kami ada pada malam hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami ada malam hari ini belajar ya Tuhan, untuk mengerti akan seluruh kehendak Allah, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami adalah menyukakan hati Tuhan. Jika malam hari ini ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, maka kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar itu atas hidup kami. Biarlah Tuhan malam hari ini Engkau yang mengubahkan kami, Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau Tuhan Allah yang melakukan seluruh kehendak-Mu atas hidup kami. So kami siap ya Tuhan untuk diubah oleh Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan. Kami siap untuk dipergunakan sebagai alat di tangan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Hati kami serahkan kepada Tuhan. Pikiran kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan bekerja. Kami percaya Roh-Mu mengajar kami malam ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami siap untuk mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan melalui pengajaran firman malam ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Salam. Siapa yang masih ingat pelajaran pertama? Masih apa? Kasih Allah Bapa. Pelajaran kedua, kuasa salib. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang ketiga. Jadi sesudah kita menerima kasih Allah Bapa, kemudian apa? Menerima kuasa salib. Berarti apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita mengerti? Kita harus mengerti yang ketiga. Apa yang ketiga? Baptisan air. Nah, jadi sesudah kita menerima kasih Allah Bapa, mengerti tentang menerima kuasa salib Kristus, kita punya tugas, yaitu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Nah, jadi yang ketiga ini adalah berbicara bukan menerima, tapi apa? Memberi diri kepada Tuhan. Nah, belajar baptisan air itu berbicara tentang apa? Penyerahan kita kepada Tuhan. Nah, ada dua sakramen yang sering kita dengar, sakramen katanya. Kalau orang mati itu bukan sakramen ya. Hanya ada dua sakramen dalam Kristen. Yang pertama adalah baptisan air, dan yang kedua adalah perjamuan kudus. Yang lain itu bukan sakramen, itu hanya upacara. Nah, yang sakral itu, sakramen artinya dari kata sakral. Sakral itu artinya suci. Nah, baptisan air dan perjamuan kudus. Jadi baptisan air adalah penyerahan kita kepada Tuhan. Kenapa disebut penyerahan kita kepada Tuhan? Kita lihat dalam Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 1 ayat 4 ini, kenapa ada baptisan itu? Pertama dia begini, Yohanes ini adalah seorang nabi. Nah, Yohanes adalah seorang nabi, dia anak daripada, ada yang tahu siapa bapaknya Yohanes? Ya jangan malu-malu, bilang aja Zakaria kalau Zakaria. Nah, bapak dia adalah Zakaria.
Zakaria ini adalah seorang keturunan Harun, seorang ada yang tahu? Zakaria ini siapa? Suaminya Elizabeth? Maaf ya, bukan Elizabeth Pato. Nah, Zakaria ini adalah keturunan Harun, seorang imam besar di mana? Yahudi, saudara. Dia seorang imam besar. Dia punya anak satu-satunya yang bernama Yohanes. Nah, di dalam di Israel, kalau bapaknya imam, maka anaknya akan menjadi imam. Imam itu tugasnya di mana? Di bait Allah. Nah, jadi imam ini adalah penyampai atau pengantara umat itu dengan Allah. Nah, salah satu contoh, saya kasih contoh. Saya sudah berdosa. Kemudian karena saya sudah berdosa, ya saya harus menebus dosa saya. Dengan cara bagaimana? Saya bawa korban. Apakah itu domba, ada domba tapi yang bagus, yang ini. Paling sedikitnya bagi orang miskin adalah burung terpitung. Nah, dibawa kepada imam. Imam, ini korban yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, sebab saya sudah berdosa. Nah, ini hanya sampai di halaman, saudara. Nah, kemudian imamlah yang membawa korban ini ke ruang Maha Kudus. Sekali setahun dia bawa, lalu dia menghadap Allah, dia berdoa, saudara. Nah, itu pun kalau imamnya tidak kudus, maka akan mati di dalam itu, saudara. Mati. Nah, kemudian Zakaria, dia punya anak, seharusnya mewarisi keimamatan itu kepada Yohanes, iya kan? Dia harus mewarisi. Nah, artinya dia adalah yang sebagai yang penerus daripada garis keturunan. Tugas bapaknya harus sama dia pada Yohanes ini. Tapi kita lihat di sini, di dalam Markus ini, Yohanes Pembaptis ada di mana, saudara? Dia ada di padang gurun. Ngapain di padang gurun? Ayat yang lain mengatakan Yohanes ada di padang gurun, dia berikat pinggang, kulit, makanannya belalang, minumannya bukan minumannya, belalang dan madu hutan, saudara. Ngapain di padang gurun sementara bapaknya adalah imam besar? Nah, ketika saya mempelajarinya, silakan Pak. Nah, ketika saya mempelajarinya, ternyata saudara, pada waktu itu ibadah hanya menjadi sebuah rutinitas. Nah, ibadah Israel itu hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah kebiasaan. Nah, ibadah yang dilakukan di bait suci itu sudah tidak murni lagi. Nah, sudah terjadi yang namanya munafik, sudah terjadi yang namanya bercampur semua di dalam itu. Jadi ibadah itu sudah tidak murni. Nah, akibatnya apa? Yohanes Pembaptis ada di padang gurun, saudara. Dia ngapain di padang gurun? Dia mempersiapkan diri untuk menyongsong, mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, dia ada di padang gurun. Bukan ngapain di padang gurun? Dia ada melayani Tuhan, saudara. Nah, ketika dia keluar dari padang gurun, lalu dia berseru-seru dan berkata, bertobatlah. Nah, dia berkata, bertobat itulah pelayanan daripada Yohanes Pembaptis. Dia menyerukan pertobatan. Nah, kalau lihat di dalam Matius itu, jelas ketika imam-imam dan orang Farisi datang kepadanya, lalu dia berkata begini, jangan engkau berpikir engkau adalah keturunan Abraham. Engkau adalah keturunan budak. Kepada siapa dia katakan itu? Kepada pelayan-pelayan Tuhan, saudara. Dia di situ, di dalam Matius itu. Dia bicara begini, engkau keturunan ular berudak. Siapa yang mengatakan bahwa engkau akan terlepas daripada penghukuman Allah? Lihat, kampas sudah tersedia di bawah pohon. Setiap pohon yang tidak berbuah akan dipotong lalu dibuang ke dalam api. Lalu siapa yang betul dalam pelayanan ini?
itu kalau kita Yohanes 3. Saya apa Matius 3? Ada bisa buka Matius 3 dengan apa yang Yohanes sudah kita lihat sebentar. Matius 3. Yohanes Baptis. Nah, biar bisa saya jelaskan, biar kita mengerti kenapa kita itu harus dibaptis. Apa maksudnya baptisan itu? Saya jelaskan. Bisa baca. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belarang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya. Lalu bukan masalah Farisi dan Saduki, tetapi adalah orang-orang yang bertobat. Itu seruannya di situ. Bertobatlah. Nah, jadi orang-orang yang bertobat ini lalu akhirnya mereka datang kepada Yohanes. Nah, mereka datang kepada Yohanes pada waktu mereka, lalu Yohanes membaptis mereka di Sungai Yordan. Sejak saat itu terkenallah yang disebut dengan baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Lalu siapa yang dibaptis? Mereka yang sudah menerima kasih Allah Bapa, yang sudah menerima kuasa salib, mereka harus dibaptis. Sebagai apa? Sebagai tanda pertobatan. Nah, mereka bertobat. Lalu apa? Inilah tandanya orang ini sudah bertobat. Lalu apa? Mereka mengaku dosa. Mereka mengaku dosa. Lalu mereka memberi diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan kemudian itu berlanjut, saudara. Artinya tidak berhenti di situ, termasuk Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes dengan baptisan yang sama, baptisan Yohanes. Nah, dia dibaptis oleh Yohanes. Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama siapa? Dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan kemudian semua orang yang sudah menerima kasih Allah Bapa dan kuasa salib Kristus harus meninggalkan dosa-dosanya lalu hidup dalam hidup yang baru di dalam Tuhan. Nah, itu tujuannya. Karena tadi seruan apa itu baptisan itu adalah semua tentang pertobatan. Memberi diri untuk dibaptis merupakan tindakan iman yang harus segera dilakukan. Ingat ini, memberi diri untuk dibaptis merupakan tindakan iman yang harus segera dilakukan setelah kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Baptisan merupakan wujud dari ketaatan dan tindakan iman di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi bukan asal dibuang-buang, sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus. Lalu bilang begini, Pak, bisa boleh tidak saya membaptis diri saya sendiri? Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Karena amanat agung, Tuhan Yesus berkata, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu apa yang terjadi? Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Di dalam siapa? Di dalam nama Allah. Seperti apa namanya begini? Tuhan, ini adalah orang berdosa. Hari ini dia datang kepadamu karena dia apa? Dia sudah berdosa, dia mengaku dosanya. Kan seperti itu. Nah, dia sudah mengaku dosanya. Hari ini terima dia Bapak. Nah, ini bukti daripada dia orang yang bertobat. Memberi diri dibaptis. Makanya apa? Dibaptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan main-main. Bukan tenggelam kedua, tenggelam kedua, bukan begitu. Nah, sekali itu saja ditenggelamkan lah ini. Ditenggelamkan. Sah. Nah, keluar dari air. Waktu dia ditenggelamkan, maka dia disebut adalah dia ditenggelamkan dalam dosanya sebagai gambaran daripada kematian akibat dosa. Nah, karena tidak mungkin seseorang terus berlanjut, dia ada dalam satu jalur sebagai orang berdosa lalu menjadi orang benar. Nggak bisa, saudara. Dari orang berdosa dia datang kepada Tuhan, berhenti, mati dulu supaya dia mati dosanya, supaya hidupnya yang baru ini tidak bercampur dengan dosa. Jadi dosanya mati, dia mati, ditenggelamkanlah, dikuburkanlah dia. Kemudian dia melanjutkanlah hidupnya, keluar dari air. Lalu sejak saat itu hidupnya menjadi baru, saudara. Oke. Beberapa hal yang harus dipahami ketika seorang memberi diri untuk dibaptis adalah: satu, mengapa orang percaya harus dibaptis? Sebelum dibaptis, maka kita harus mengerti dasar atau landasan mengapa kita harus dibaptis. Satu, A, bagian A-nya. Ini bagian yang pertama tadi, mengapa orang percaya harus dibaptis? Kan itu kan pertanyaan, mengapa orang percaya harus dibaptis? A, karena perintah Allah. Kenapa orang dibaptis? Kenapa gereja melakukan pembaptisan? Karena perintah Allah. Jadi bukan perintah gereja. Jangan bilang begini nanti, saya datang ke GBI, kok ada baptisan? Ada, saudara, baptisan. Itu perintah Allah. Gereja harus melakukannya. Gereja harus melakukannya itu. Nah, bukan masalah mau masuk surga atau tidak masuk surga, tapi ini adalah perintah Allah harus dilakukan. Baptisan air adalah perintah Allah. Baptisan air bukan perintah manusia, bukan perintah gereja. Dalam Matius 28 ayat 19 yang saya kasih tadi, Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya untuk membaptis orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau belum percaya kepada Tuhan, jangan baptis, dia, tidak ada gunanya. Orang-orang yang percaya, orang yang mengaku dosa, yang mau hidup untuk Tuhan, yang mau hidup untuk Tuhan, maka dia harus dibaptis, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dengan Roh Kudus. Bahkan dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, coba baca. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Awalnya adalah percaya. Siapa yang percaya, kemudian dia percaya, lalu akhirnya apa? Dia masuk kepada tahap yang keduanya, dibaptis. Siapa yang sudah percaya di sini bahwa Yesus adalah Tuhan? Siapa yang percaya dosanya sudah diampuni? Siapa yang percaya bahwa Yesus sudah mati bagi dia? Amin, percaya? Karena itu masuk kepada langkah yang selanjutnya, dibaptis. Nah, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Belum selamat, tapi akan diselamatkan. Ya, belum diselamatkan, tapi akan diselamatkan. Nah, akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kapan dihukum? Bukan sekarang. Bukan akibat dia tidak percaya hari ini, jadi dihukum hari ini. Akan dihukum. Karena hidup itu adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup selama hidup adalah kesempatan. Kematian adalah finish. Selama hidup dia mau percaya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi selama hidup tidak percaya kepada Tuhan, tidak memberi diri dibaptis, akan
dihukum. Itu Yohanes 16 Markus 16 ayat 16. Itu maksudnya. Artinya begini, ketika dia percaya kepada Tuhan, lalu dia menjalankan hidup kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Kenapa? Wahyu mengatakan begini, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sebab apa? Perbuatannya lah yang akan menyertai dia. Sama seperti apa tadi yang dikatakan oleh Yohanes, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Bagaimana kamu bisa berbuah kalau belum bertobat? Jadi kebaikan itu adalah buah daripada pertobatan. Kasih itu adalah buah daripada pertobatan. Segala hal-hal yang baik itu yang kita lakukan adalah buah daripada pertobatan. Kalau ada orang yang belum bertobat tapi berbuat baik di hadapan Tuhan, itu tidak lebih daripada hanya seperti kain kotor, saudara. Memang ada dampaknya, tapi orangnya yang memberi belum bersih. Ya, berarti jadi kalau ada bilang begini, baiknya orangnya Pak, tapi bukan Kristen, itu urusannya dengan Tuhan lah. Tapi yang saya tahu, iman kita, Tuhan yang membenarkan orang. Ketika seorang datang kepada Tuhan, dia dibenarkan hidupnya. Kemudian setelah dibenarkan hidupnya, maka dia akan hidup dalam kebenaran itu. Dia berjalan dalam kebenaran itu. Artinya menghasilkan buah-buah pertobatannya. Berbuah setiap hari. Tapi kalau orang akan melakukan yang baik di luar Tuhan, apa dasarnya? Kenapa dia berbuat baik? Tidak lebih daripada hanya untuk supaya dilihat orang, bisa saja. Atau bisa saja gerakan hatinya, tapi yang namanya orang belum bertobat. Ya gimana ya kita bilang ya? Tidak ada nilai plusnya gitu. Nah, oke, kita akan lanjut. Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Gimana dihukum? Nanti sudah pada hari pengadilan dia akan dihukum. Kalau tidak percaya kepada Tuhan. Maka hari ini saudara saya, baik itu murid MSK, sahabat murid, dan kita semuanya kita adalah orang yang berbahagia. Ada yang bahagia? Nah, berbahagia semua kan? Ditambah lagi dengan pelajaran ini kan lebih berbahagia lagi kan? Nah, oke. Bagian B, untuk menggenapi seluruh, kenapa dibaptis? Untuk menggenapi seluruh kehendak Allah. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah sebuah penggenapan kehendak Allah? Ketika Yesus datang kepada Yohanes, dia datang di Sungai Yordan, lalu seperti ada tawar-menawar, karena Yohanes tahu yang datang kepadanya adalah Raja segala raja, Tuhan yang mengutusnya. Tuhan yang mengutusnya itu sendiri datang kepadanya. Lalu dia berkata begini, membuka tali kasutnya. Bayangkan saudara, Yohanes itu adalah seorang nabi, seorang yang dipakai itu seorang nabi lah, yang dikhususkan menjadi orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi dia berkata, membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Baca kita kan? Amin. Nah, baca kita kan? Pasti tahu lah ini. Nah, membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Lalu Yesus datang kepadanya, baptislah aku. Lalu dia katakan, bukan, akulah yang seharusnya engkau baptis, kata Yohanes. Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 3 ayat 13 sampai 16 berkata begini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia karena dia tahu Yesus tidak mungkin aku yang akan membaptis dia. Nah, bisa saja apa dosanya? Kan tidak. Nah, kan gitu kan? Yesus berdosa tidak? Tidak. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa. Tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya. Tapi kenapa dia dibaptis? Kan gitu. Tadinya mengaku dosa, bertobat, itu yang dibaptis. Sekarang Yesus manusia yang tidak berdosa, tapi harus dibaptis, meminta dibaptis. Nah, di sini kita tahu bahwa baptisan itu adalah menggenapi kehendak Allah. Lalu dikatakan begini, tapi Yohanes mencegah dia, katanya, aku
akulah yang perlu dibaptis olehmu. Yohanes mengerti bahwa akunya manusia. Akunya manusia dilahirkan dari manusia yang berdosa, yang pernah melakukan dosa. Dan saya pun dalam hidup saya mungkin pernah melakukan dosa. Akulah yang seharusnya dibaptis olehmu. Tapi Yesus berkata, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yang tidak mau dibaptis berarti tidak mau menggenapkan kehendak Allah. Bukan saya yang bilang, ini pelajaran kita malam ini yang bilang. Siapa yang tidak mau dibaptis adalah orang yang tidak mau, orang yang melawan kehendak Allah, saudara. Orang yang melakukan Allah. Waktu mau baptis berarti orang melawan kehendak Allah. Kenapa? Dalam baptisan itu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Allah, segala kehendak Allah terjadilah dalam hidup kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan tinggal berkata, kamu akan menjadi orang baik, begini. Tapi ketika kita tidak mau melakukan apa, ketika kita melawan kehendak Allah, maka Allah tidak bisa melakukan kehendaknya. Allah itu memberikan kehendak bebas kepada setiap orang. Amin. Dalam kehendak bebas itu, maka di situ terbukti nilai moral, nilai yang baik. Kalau sudah dikontrol, itu tidak bisa kita buktikan bahwa orang ini adalah orang yang taat. Iya kan, betul kan? Kalau sudah pakai remote, saya remote, berarti saya yang melakukan kesukaan saya dong. Saya remote tadi, kiri kanan, maju, naik, turun. Karena remote cuma saya, tapi Allah tidak meremote kita. Justru Allah kasih kita kebebasan, bebas. Tapi ketika kita taat kepada Tuhan, taat kepada apa? Kepada firman Tuhan, membuktikan bahwa kita ini memiliki nilai moral yang tinggi, saudara. Amin. Jadi nilai moral yang tinggi itu bukan ketika kita dikontrol, tapi ketika kehendak bebas itu kita menjadi sebuah ketaatan kepada Tuhan. Kita lakukan seluruh kehendak Tuhan, maka menjadi seorang Kristen yang taat atau seorang anak Tuhan yang taat. Oke, saya akan lanjut. Apa arti dan makna baptisan? Kan itu kan pertanyaannya kan? Apa arti? Kenapa Pak harus kita lakukan baptisan? Apa artinya Pak? Nah, dulu waktu kecil kan kita kan sudah dibaptis, sudah dikocik. Saudara, saya mau buka malam hari ini, silakan. Nanti kalau mau komen, saya siap melayani saudara komen. Dalam Alkitab tidak ada anak dibaptis. Ada yang bisa anak sini? Saya bertanggung jawab kata saya, dalam Alkitab tidak pernah disuruh anak dibaptis. Anak itu diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Anak itu tidak mengerti apa-apa. Dia tidak akan mengaku dosa. Coba bayangkan orang yang tidak tahu bahwa saja, nah ini Pak Pendeta, baptis dia. Pendeta baptis. Tidak ada nama kita. Sebab yang dibaptis adalah orang yang menyadari akan hidupnya. Nah, orang yang menyadari akan hidupnya. Nah, sejak kapan itu? Minimalnya 12 tahun, saudara. 12 tahun, dia sudah bisa mengerti akan hidupnya. Kalau sudah 12 tahun. Makanya kita membaptis orang itu yang minimal 12 tahun loh. Supaya dia Bapak mengerti apa yang dia lakukan itu. Bukan orang lain yang mengerti, dia yang melakukan. Kan itu kan? Orang lain yang mengerti dia melakukan, tidak bisa. Apa yang kita lakukan adalah mengerti, oleh karena kita mengerti. Nah, dalam Alkitab, buka semua kitab, tidak ada anak-anak yang dibaptis ya. Yang dibaptis itu adalah orang yang mengaku dosa. Arti baptisan, kata baptis dalam bahasa Yunani disebut sebagai, dalam bahasa Yunani atau bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru itu Alkitab ada ditulis ada dua, Ibrani dan Yunani. Nah, Perjanjian Baru ditulis dari bahasa Yunani dan nama Ibrani. Jadi bahasa Yunani Perjanjian Baru adalah baptizo. Pernah dengar baptizo? Baru ini dengar baptizo? Nah, baptizo. Jadi baptizo itu kalau diartikan
baptizo yang diambil dari akar kata bapto, kata kerja. Bapto berarti diliputi seluruhnya oleh cairan, saudara. Nah, diliputi oleh cairan artinya diselimuti, ditutupi, ditutupi. Nah, lebih gampang dia dalam air itu ditenggelamkan, saudara. Diliput, bukan cuma kepala saja. Celup. Dicelup. Tapi jangan minyak, saudara, bahaya. Nah, jangan cairan-cairan yang berbahaya. Jangan nanti saya begini dalam cairan. Bisa itu Pak, di bensin. Habis itu kita ambil korek api. Kan lebih gampang, lebih cepat selesai. Nah, tapi dalam cairan yang air lah. Nah, dicelupkan dalam, yang artinya basah seluruhnya. Berdasarkan arti kata bapto ini, maka baptis berarti dicelupkan ke dalam cairan atau air sehingga basah seluruhnya. Sesuai dengan arti kata tersebut, maka Gereja Bethel Indonesia di dalam pengakuan imannya mengatakan yang kita dedikasikan minggu itu, bro. Masih ingat kan? Lagu itu kan? Lagu pertama. Sesudah bertobat lalu apa? Dibaptis. Nah, itu pengakuan iman. Nah, jadi Gereja Bethel Indonesia melaksanakan baptisan atau upacara atau sakramen baptisan itu bukan dipercik, tetapi ditenggelamkan sesuai kata yang tadi, baptizo atau bapto. Ditenggelamkan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi tanya begini, Pak, kenapa gereja itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita tidak perlu komen, itu urusan mereka. Tapi kalau kita mau mencari kebenaran, yang Alkitab katakan itu loh, ditenggelamkan. Nah, sesuai dengan arti kata tersebut, maka Gereja Bethel Indonesia di dalam pengakuan imannya mengatakan setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, contoh baptisan air dengan cara diselam di dalam air antara lain. Nah, Tuhan Yesus dalam apa tadi? Kita baca tadi dalam Matius. Nah, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Nah, kata keluar dari air dapat dipahami bahwa Yesus telah ditenggelamkan. Nah, telah ditenggelamkan di Sungai Yordan, kemudian keluar ke permukaan air. Hal ini menjelaskan bahwa baptisan dilakukan dengan cara diselam. Yang kemudian ada lagi sida-sida dari Ethiopia. Pernah membaca ini? Nah, sida-sida dari Ethiopia ini bertemu dengan seorang yang bernama Filipus. Di sini Stefanus, salah ini. Nah, nama Filipus. Nah, dia sedang membaca kitab Yesaya. Lalu seorang penginjil, seorang rasul yang bernama Filipus, dia bertemu. Lalu dia katakan begini, Tuan, apakah Tuan mengerti apa yang sedang Tuan baca itu? Lalu sida-sida ini berkata begini, tidak, tolong ajari saya. Lalu akhirnya dia beritahukan, dia beritakan tentang Yesus Kristus. Lalu akhirnya dia percaya. Pada waktu dia percaya, lalu dia bilang begini, di sana ada air, apa salahnya kalau aku dibaptis? Lalu akhirnya apa? Mereka melaksanakan baptisan itu di dalam Kisah Para Rasul 8:36 sampai 39, atau boleh baca sekarang mau. Kisah Para Rasul 8:36 sampai 39. Kisah Para Rasul 8 ayat 36 sampai 39. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu.
dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Amin. Nah, apa saudara, di mana mereka sesudah dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lalu dia dibaptis, saudara. Dia dibaptis, dia langsung menggenapi kehendak Allah itu dalam hidupnya. Ngapain terang-terang lama-lama lagi? Toh saya sudah percaya kok. Cepat atau lama, kalau memang harus dilakukan, langsung ngambil gini, ayo itu ada air. Segera lakukan kehendak Allah dalam diri saya. Lalu siapa? Filipus mengerjakannya, saudara. Nah, kalau kita lihat di situ, sesudah mereka melakukan itu, Filipus dibawa oleh Roh Tuhan. Raib, hilang seketika. Roh Tuhan langsung. Kenapa? Sudah selamat, sudah dia serahkan hidupnya. Tuhan tinggal bekerja di dalam orang ini, dan orang ini akan mengatakan firman kemana-mana. Kenapa? Dia langsung menerima, percaya, langsung melakukan kehendak Allah. Filipus langsung pergi lagi mengerjakan yang lain. Jadi jangan tahan-tahan. Amin? Nah, jangan tahan-tahannya, biar seluruh kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Yang kemudian, makna baptisan. Makna baptisan adalah dipersatukan dengan kematian. Ingat ini, makna baptisan adalah dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Ada makna yang sangat dalam, makna yang sangat tinggi, saudara. Maknanya apa? Dipersatukan. Tadinya terpisah dengan Allah karena dosa, karena pelanggaran, ketidaktaatan, pemberontakan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dipersatukan. Yang kedua termasuk adalah apa? Baptisan, saudara. Dipersatukan dengan kematian. Yesus mati, manusia lama kita juga mati. Yesus pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang yang dibaptis juga hidup keluar dari air, lalu menjalankan kehidupan yang baru. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, kita lihat di dalam Roma 6 ayat yang ketiga Sampai 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. ya. Jadi sama seperti kematian. Ketika ada kematian, lalu ada yang namanya penguburan, saudara. Nah, ketika ada kematian, maka ada penguburan. Lambang daripada penguburan itu adalah baptisan ini, saudara, ditenggelamkan. Nah, ketika ada penguburan, boleh enggak mayat itu, contohnya, boleh enggak mayat itu muncul kepalanya, hanya badannya dikubur setengah begini, atau hanya kepalanya dibenamkan, kakinya di atas? Nggak bisa, karena kita mau nanti, saudara, mau mayat itu. Nah, akhirnya kalau dia dikubur, tenggelamkan semuanya, kubur semuanya, hilangkan semuanya. Nah, itu namanya penguburan. Nah, jadi ada istilah kalau ditukar namanya kubur paku. Tahu kubur paku, saudara? Dimenangkan seluruh badan, tapi kepalanya menonjol di atas. Coba lihat paku itu kalau dipakukan. Nah, semua terbenam, tapi kepala paku masih ada di atas muncul. Nah, bukan begitu penguburan. Penguburan itu adalah semuanya hilang, dia hilang, dikuburkan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa baptisan itu gambarannya kematian dan kebangkitan, saudara. Ketika keluar dari air, maka seperti Kristus yang bangkit dari antara orang mati, seperti itulah hidup orang percaya, hidup baru, saudara.
Yang lama sudah mati, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru. Nah, itulah sebabnya baptisan itu memiliki makna yang sangat dalam kehidupan orang Kristen. Atau boleh saya gambarkan satu gambaran. Ini kan bulan Agustus ya. Tanggal 17 itu apa? Hari kemerdekaan. Sebenarnya hari kemerdekaannya 1945 hari merdekanya. Tapi sampai hari ini kita masih merayakan hari kemerdekaan. Nah, sebelum merdeka, sebelum bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, bagaimana statusnya? Mereka tetap dalam perjuangan loh, mempertahankan bangsa ini. Mereka berperang habis-habisan mengusir penjajah. Tapi yang namanya dijajah, sebelum dia proklamasikan kemerdekaannya, dia tetap jajahan, saudara. Tetap jajahan. Nah, sama seperti itu, sama seperti kita. Sebelum kita memproklamirkan kemerdekaan kita atau hidup baru kita, maka kita seperti apa? Tetap perang lama, saudara. Nah, salah satu bukti bahwa saya sudah menerima Yesus, saya sudah menerima kuasa salib, saya sudah menerima kasih Allah Bapa. Saya proklamikanlah, nah ini hidup saya di bawah sungai, saudara, ditenggelamkan. Ini buktinya. Tenggelam. Sudah mati kan? Kan gitu. Sudah mati kan? Udah nggak ada lagi kan? Iya, udah nggak ada lagi. Tapi keluarlah yang baru, saudara. Itulah dia. Jadi baptisan itu adalah sebuah proklamasi menyatakan bahwa kita tidak dibawa kuasa dosa lagi. Kita tidak dibawa perbudakan daripada si jahat atau iblis atau kuasa daripada dunia ini. Tapi apa? Kita adalah milik Allah sepenuhnya. Berkarya untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan. Amin. Amin. Nah, baptisan adalah sebuah persiapan kepada umat Tuhan untuk apa? Menjadi pelayan Tuhan, saudara. Atau ada yang mau melayani Tuhan? Nyatakan sekarang saya, saudara. Semua kita mau melayani Tuhan? Amin. Amin. Dan memang kita dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Bukan harus melayani jadi seperti saya, jadi pembicara atau menjadi pengkhotbah, bukan begitu. Tapi setiap hidup kita adalah menjadi pelayan Tuhan. Di rumah, di mana saja. Ketika kita duduk, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita sedang berdiri, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita sedang tidur, kita sedang melayani Tuhan, saudara. Ketika kita sedang berjalan, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita bekerja, kita sedang melayani Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik yang memberkati orang, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Jadi itulah makna daripada baptisan, dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Syarat dan tanggung jawab orang yang memberi diri dibaptis. A. Percaya dengan segenap hati kepada kematian dan kebangkitan Yesus karena dosa-dosanya. Syaratnya percaya. Siapa yang sudah percaya kan? Amin, sudah percaya. Berarti syarat yang pertama sudah terpenuhi. Sadar, menyesali, bertobat dari segala dosanya. Sadar. Atau ada yang tidak sadar bahwa selama ini berdosa? Nah, sadar selama ini saya berdosa. Kemudian apa? Ya Tuhan, kalau saya tetap hidup dalam dosa ini, apa yang harus aku terima selain daripada kematian dan neraka, saudara? Mati, neraka. Akhirnya sadar, menyesal Tuhan, tidak akan kulakukan lagi. Bagaimana Tuhan bisa menolong kita supaya kita bisa jadi kuat kalau kita tidak serahkan hidup kepada Tuhan? Tidak bisa dong. Iblis sebenarnya kamu itu milikku, kepunyaanku, nggak bisa, belum bisa macam-macam. Nah, tapi kedua Pak, sadar Tuhan ampuni saya sudah berdosa selama ini. Akhirnya Pak, Tuhan ampuni. Yang kemudian bertobat ya, saya sudah minta pengampunan lalu bertobat, artinya tidak mengulangi kesalahan yang sama, tidak mengulangi dosa-dosa yang sudah kita tinggalkan. Nah, tidak mengulangi lagi. Yang kemudian C,
menyerahkan hidup menjadi senjata kebenaran. Nah, jadi hidup kita itu dipakai oleh Tuhan menjadi senjata kebenaran, melakukan kebenaran, saudara. Kita lihat semua satu persatu, nanti bisa pelajari dengan dengar khotbah atau pengajaran yang lain tentang melakukan suatu kebenaran. Dan memang hidup kita ini sebenarnya adalah menjadi alat kebenaran sebenarnya. Hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya. Sehingga apa? Kita kasih setan pakailah. Nah, iblis pakailah. Nah, akhirnya menjadi senjata iblis, saudara. Nah, bukan senjata kebenaran. Nah, setiap orang yang percaya dan telah dibaptis Islam harus menyerahkan seluruh anggota tubuhnya kepada Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dahulu mati, sekarang hidup. Kata saudara? Now, sekarang. Jadi nggak usah tunggu lama-lama. Besok, lusa, enggak. Oke, baik. Ini pun sudah habis ya. Nah, orang yang dahulu mati tapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Yes. Oke, semua siap. Nanti kalau ada pertanyaan, saya siap melayani. Ya, siapa tahu nanti ada yang mau tanya dengar. Nah, ini ajaib, ajaib bin ajaib. Ini manusia tertinggi. Mungkin sesudah kuliah inilah yang kedua. Tapi dia percaya Yesus, dia terima Yesus, lalu dia melakukan kehendak Allah dalam dirinya, dalam hidupnya. Mungkin ada orang bingung, saya terlalu tinggi Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa dibaptis? Nah, kita lihat. Banyak orang menunggu di jembatan sana. Hermano, por favor. Isunya kecil kali. Iya Pak. Bukan lah ya? Kayaknya isunya itu. ¿Sabes, hermano? Nggak ada suara. Prosesnya lama ya. Jadi sebenarnya mereka bingung. Celupkan mereka.
Tadi kayak jongkok. Hermano, sábere. Jongkok dia main. Oke, kita beri utang bagi Tuhan. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. I have need to be baptized of thee. Comest thou to me? Suffer it to be so now. For thus it becometh us to fulfill all righteousness. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami
sudah mendengar pengajaran malam hari ini ya Tuhan tentang baptisan tentang kehendak Allah. Dan kami adalah orang-orang yang taat ya Tuhan. Kami melakukan kehendak Tuhan supaya kehendak Tuhan terjadi atas kami. Malam hari ini ya Tuhan, tidak ada di antara kami yang mengeraskan hati. Tidak ada di antara kami Tuhan yang berkata saya tidak mau. Sebab semuanya berguna untuk kami. Bahwa kami dipersiapkan untuk melayani Allah yang Maha Kudus. Maka hidup kami harus dibasuh dengan air yang murni, yaitu yang disertai dengan firman Allah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau memberkati anak-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan biarlah segala penghormatan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Masuk waktu cepat aja, waktu kita 15 menit. 15 menit pembahasan hanya 2 saja yang dibahas, yaitu dalam diskusi pembelajaran apa yang diperoleh dari materi pelajaran tentang baptisan air. Yang kedua, apa komitmen setelah kita terima pengajaran ini? Komitmennya apa? Komitmen mau atau komitmennya oke, aku mau mengenali kehendak Allah seperti yang sampaikan tadi. Oke, itu saja. Dengan cepat kita manfaatkan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Belajar. Kayak gitulah. Terus yang kedua tadi untuk mengenali
pelajari hari ini, komitmennya selanjutnya bisa ditindaklanjutin sampai kepada itu mungkin materi pembelajaran, bukan sekedar pengetahuan, ada respon yang kita harus kita lanjutin. Apakah kita mau untuk melakukan baptisan? Baptisan yang tadi sudah sampaikan, Bapak berkat tadi sampaikan bahwa di Alkitab itu tidak satupun ditemukan bahwa ada anak-anak yang bilang terima Yesus atau mengaku dosa. Ya, jadi kata dasarnya kenapa tadi baptisan sudah dijelaskan. Lalu yang mengenai baptisan mungkin dari berbagai denominasi yang lain ya, karena masalah sakramen di Katolik juga bukan 2 ya, ada 7 ya. Katolik ya 7 ya, memang ada 7 ya. Tapi di kita ada 2 dengan dasar punya dalam masalah doktrin gereja masing-masing. Tapi kita bicara bukan bicara doktrin di sini, jadi bicara tentang kebenaran Alkitab tentang apa itu baptisan. Ada cara-cara yang dilakukan, ada orang berpikir nanti gimana di padang gurun, bisa nggak dia gimana ada di baptisan, ada airnya, pasti punya Tuhan cara yang luar biasa ya, punya cara yang luar biasa untuk mengatasinya. Kita ketakutan nanti gimana tidak ada airnya, nanti gimana, ini sudah ketakutan yang mengganggu mikir manusia. Kalau sudah punya cara tunjukkan, maka Yesus juga melakukannya ya. Yesus digambarkan dia dibaptis pada waktu 8 hari, tapi ya diserahkan, dia tidak dibaptis pada waktu umur masih anak-anak, tapi sudah dia mengerti, baru dia mau dibaptis mengenai hukum Allah. Jadi mengenai baptisan, mungkin cara-cara orang bilang caranya yang berbeda, tapi sedikit di sini saya berikan ilustrasi. Nah, anak yang sudah sekolah Alkitab dia tahu bagaimana baptisan itu, yaitu baptiso, yaitu tadi ditenggelamkan atau ditutupi oleh cairan. Nah, dia bilang baptisan itu begini Pak, itu cairan ditenggelamkan. Bapaknya bilang baru sekolah Alkitab kau mau tahu motor bapak, belum kau lahir udah tahu bapak baptisan begini dipercik. Nah, kata bapaknya karena mungkin ajaran dari denominasi gereja yang lama yang bapaknya tahu ya baptisan itu dipercik, tapi anaknya mungkin sudah belajar, mungkin seperti bapak ibu sudah ke tempat ini sudah tahu firman Tuhan, dipelajari baptisan itu begini harus ditenggelamkan Pak. Berdebat mereka tidak, itu harus dipercik, tidak itu ditenggelamkan. Udahlah samanya itu cara dari beda-beda, samanya maksudnya semua kata bapaknya. Udahlah kau baru pulang dari kota, jadi masker ke kampung ini, pergi sana kau gembalakan dulu, mandikan dulu lembu sana. Tidak anaknya mandikannya lembu. Bapaknya bilang sama ya caranya itu, ya caranya samanya maknanya itu, caranya mungkin beda tapi maknanya sama. Yang ada bilang harus tenggelamkan, bapaknya bilang harus dipercik sama aja itu, artinya dipermandikan. Lalu anaknya ini disuruh mandikan lembu, udah bapaknya bilang dipercik, lalu dia minyak air, dipercik lembu itu. Lalu beberapa detik kemudian anaknya pulang, udah siap Pak, cepat kan aku mandikan lembu itu. Ya sudah, bapak bilang tadi samanya caranya itu, dipercik juga dimandikan, diperciknya lembu itu. Sudah, bapaknya bilang bukan begitu, kalau mandi bersih semua. Tapi bapak bilang tadi percik sama itu sama dimandikan, ya aku percik saja lah. Akhirnya namanya berpikir juga, ya kalau dipercik itu tidak bisa bersih, tidak mandi namanya itu. Itu namanya percik, namanya apa itu, main-main gitu ya. Nah, itu mungkin agak sedikit beberapa gambaran ya sedikit sekedar ilustrasi membuka pola pikir kita, tidak sama yang namanya percikan dengan yang namanya baptisan yang kita tahu harus ditenggelamkan. Nah, bagi yang komitmen tadi atau mungkin ada ragu-ragu, nanti bisa untuk aku pengen dibaptis, nanti bisa dihubungin Bapak Berkat dari dua. Aku mau dibaptis, mau responi menggenapi kehendak Tuhan, silakan untuk dibaptis. Kalau masih ragu-ragu, jangan. Ya, kalau karena disuruh-suruh orang jangan mau. Tapi bagi orang yang sudah mengerti, mengaku aku tahu karena dosa aku ini, ya. Jadi karena kalau sudah mengerti lah kita baru mau dibaptis. Kalau enggak jangan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk kepada ayat hafalan kita minggu yang lalu. Luar biasa. Saya menanya sahabat Islam itu, kalau seandainya ada yang sudah dibaptis, tapi bukan karena keinginannya, bolehkah dia dibaptis sekali lagi? Iya. Gimana Bapak pembicara? Tadinya kita sudah bilang karena mengerti.
Nah, kalau disuruh-suruh berarti kurang sah itu. Itu karena didorong sama orang, bukan karena menjadi mandiri. Ini bisa diulang lagi. Bisa. Yang penting sekarang yang mana di mana hati tenang, karena menyadari bahwa ini ada semua kehendak Allah, ya udah bisa. Terima kasih. Oke, jadi gini. Nanti jangan jadi apa? Jadi persoalan, ya. Nah, jadi mengenai baptisan itu bisa saja dulu kita tidak memahami, tapi sudah caranya, apanya sudah kita pahami dan mengerti. Oh, ternyata baptisan itu begini, ya kan? Nah, pertanyaannya, memang dalam Alkitab tidak ada yang tidak ada sebuah ayat pun atau kebenaran firman Tuhan berkata bahwa 2 kali baptis itu salah, ya kan? Tapi secara etika, ya kan? Nah, secara etika, kayaknya tidak bagus lah. Nah, jadi bisa begini, setelah sekarang aku baru aku pahami baptisan. Dulu aku tidak pahami, sekarang aku mengerti, tapi aku udah dibaptis. Nah, jadi artinya pemahaman yang kita terima sekarang itu menjadi peneguhan apa yang dilakukan pada waktu yang lalu. Tapi kalau tetap juga masih tetap juga, dulu itu kayaknya ece-ecenya itu tidak paham, tidak ngerti aku. Harus setelah aku pahami, setelah begini. Nah, dan pantasanlah aku tidak bertumbuh rohaniku karena ikut-ikutan aku dulu. Nah, aku sekarang mau komit ini. Oke, kalau seperti itu apanya? Alasannya boleh gitu. Jangan karena lihat sungai Yordannya. Nah, banyak orang pergi ke Sungai Yordan. Nah, dia sudah orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi lihat Sungai Yordan, ingat Yesus dibaptis di situ, dibaptis lagi di situ. Nah, jadi seperti ini nah betul. Nah, jadi seperti itu. Gitu jawaban apanya. Jadi jangan nanti menjadi polemik yang kurang pas. Oke, gitu. Jadi walaupun 10 kali dibaptis, kalau nggak ada perubahan dari dalam sama saja. Walaupun dibawa ke Sungai Yordan, nggak ada perubahan, sama saja. Walaupun pakai air panas, sama saja. Gitu. Jadi visi bermisi. Kemanjuran pohon. Iya, kira-kira. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Langsung aja, yang berkomitmen mau dibaptis, tahu siapa? Oke, setelah mendengar materi malam hari ini, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang berkomitmen saya mau meresponi mengenai kehendak Allah, saya mau dibaptis? Bisa angkat tangannya? Berkomitmen. Sekarang sekarang komitmen deh, Mas. Baptis kau. Boleh kan jatuh lama-lama sekarang. Komitmen. Oke. Catat dulu namanya. Coba angkat tangan sama ibu. Jangan kata ikut-ikut. Langsung berapa orang? Ayo angkat tangan. Catat. Oke. Angkat tangannya dari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, kau bukan kau. Iya, boleh ke belakang. 12. Oke, 12. Oke, ada 12 orang. Ya, nanti lihat aja kapan waktunya, ada sesinya. Nanti lihat di jadwal. Mas, selesaikan dulu biar. Nanti kita bicara 12 orang. Kalau nanti ada yang mau tambah silakan. Yang mau mundur silakan. Tidak ada paksaan. Nanti kita bahas bagaimana mengenai yang mau dibaptis selanjutnya, kapan mau dibaptis, kalau mau dibaptis nanti kita bicarakan setelah pas ini ya. Siapa tadi? Sorry. Siapa si Juan? Juan kok kau angkat tangan tadi ya? Si Anju. Oh enggak, belum mau bertobat kau. Akan dihukum loh. Belum, nggak apa. Ada yang setelah kawannya dibaptis lari-lari dia, nangis. Saya juga sampai dia terjatuh karena mau terlambat. Lanjut. Oke, lanjut kita masuk kepada ayat hafalan kita minggu yang lalu, yaitu dari kitab Galatia pasal 2 ayat 20. Sebelum kita mengucapkannya secara berkelompok, kita ucapkan secara bersama-sama dengan semangat. Karena kalau udah rame-rame, dan tahu siapa yang mengucapkan. Ya, sama-sama kita ucapkan. Galatia pasal 2 ayat 22, 3 ayat. Nah, itu telah
semua. Oke, beri tepuk tangan buat diri kita masing-masing. Langsung saja kelompok 9 ada? 9 sama. Ini 9. Oke, silakan. Luar biasa ini. Iya. Yang bertobat yang belum bertobat dengan sama-sama. Silakan. Ayo. Ayo silakan. Oke, kita berikan tepuk tangan buat mereka. Semangat, semangat. Ya. Ayo kowe. Aduh, lemnya mungkin terlalu apa ya di kursinya mungkin enggak. Kelompok siapa? Sepawen. Kelompok 9. Berdiri kalian rame-rame. Iya, berdiri. Miramu. Ayo. Ayo, berdiri. Ayo berdiri. Tunggu apa? 1, 2, 3. Namun kami tetap ibu dan kami yang sendiri yang hidup. Dan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Ternyata mereka pintar-pintar membaca. Kalau mau buktikan itu kita perlu kayak kata-kata yang tidak ada. Oke, luar biasa. Ya, kita akan mendengar dari rekan-rekan dari kelompok 5. Dari kelompok 5 hadir? Oke, silakan Ibu. 1, 2, 3. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan hidupnya untuk aku. Mereka sudah menunjukkan ada perubahan. Oke, kelompok 5 udah, kelompok 3. Oh, mereka ini kemarin yang paling mantap. Oke, lebih lagi ya. Silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup di dalam daging adalah oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Masih kira-kira bisa mempertahankan dari kelompok minggu yang lalu. Oke, kita lihat dari kelompok 7. Kelompok 7 ada? Ada. Oh, ada. Oke. Oke, silakan kelompok 7, 2, 3. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oke, direkamkan? Oke. Jangan sampai murid yang menghafal, guru tidak menghafal. Kebenaran ini, kebenaran lagi. Oke, yang berikutnya dari kelompok 4. Oke, Mbak, silakan Ibu-ibu dengan semangat. Ini kemarin pertama ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wah, luar biasa. Kalau minggu yang lalu mereka melihat handphone di
di depan. Dan yang satu juga pakai masker, nggak ketawa ngomongan. Sekarang mereka luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Oke, yang terakhir dari kelompok 1. Dari kelompok 1? Lagi-lagi. Bapak lu dong kan. Jadi jadikannya. Oke. Ayo berdiri. Nanti kita tahu. Oke, silakan sampai di mana kesalahannya. Judulnya jelas ya. Galatia 2 ayat 20. Tetapi Oke, lagi. Oke. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Dan hidupku yang hidup di sana. Hidup oleh iman pada Allah. Anak Allah. Mengasihi aku dan menyerahkan dirinya Luar biasa. Mana ada satu Pak, seharusnya kan di balik mana-mana semua alat komunikasi. Oke, terima kasih ya. Ternyata ayat yang menurut kita susah, nggak panjang, ternyata bisa kita hafal. Amin. Oke, tepuk tangan buat kita masing-masing. Untuk minggu depan, nanti gilirannya di tempat sesi pemulihan. Ada sesi pemulihan nanti jatah mereka. Oke, yang berikutnya kita lihat baca sama-sama Markus 16 ayat 16 2 3 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan Hukum. Yang mudah ya? Mudah. Oke. Nah, ini silakan difoto dan juga untuk mengetahui juga bisa dilihat nanti di videonya. Jadi itu videonya memvideokan mengenai juga susah ya. Tetapi bagi peserta usahakan juga dilihat, mungkin mereview ulang apa yang kita pelajari. Mungkin pada waktu masih disampaikan ada yang ngantuk, ada kelewatan segala macam, mungkin dengan hal itu bisa dibantu refresh ya. Oke, sampai di sini. Selanjutnya mengenai kita akan masuk sesi minggu depan kita tidak belajar sesi yang selanjutnya di tempat ini, tapi kita akan masuk langsung ke sesi pemulihan. Dan setelah para sahabat murid bertemu kemarin pada hari Senin, dibahas tempat yang bisa kita usahakan untuk melakukan acara retreat pemulihan, yaitu di Poncan. Tempatnya di Poncan dengan biaya yang perkiraan seharusnya di atas 250.000, tapi akhirnya dana yang dipres itu bisa sampai kepada 200.000 per orang. Untuk apa saja itu? Untuk segala konsumsi kita dan tempat biaya penginapan kita di sana. Itu biaya 200.000 per orang minimal. Bagi yang kira-kira mungkin bisa membantu menutupi orang lain, silakan. Termasuk Bapak pembicara kita malam hari ini juga membantu beberapa orang untuk menutupi. Nah, kalau pembicaranya bahwa berusaha untuk membantu sama peserta, gimana atas sama pesertanya ya? Mau saling membantu ini. Nah, lalu gimana? Uang pun nggak ada. Nah, disinilah kita belajar membuktikan Tuhan, ini acara untuk pemulihan dalam diriku, untuk aku siap dipakai, dan aku juga percaya Tuhan sudah siapkan dana ke sana. Nah, disinilah ayo sama-sama berdua seluruh peserta saling menopang. Bagi yang mungkin merasa aku tidak ada uang, orang tua udah punya uang, itu kan Tuhan kita luar biasa. Ya.
Saya sudah buktikan sendiri bagaimana Tuhan luar biasa pada waktu masa corona, sampai makan kami pun nasi campur ikan teri saja. Begitu gembala bilang yang tidak punya apa-apa bertahan hidup silakan datang ke sekretariat. Aku bilang aduh tidak mau aku mau pertaruhkan Tuhanku. Aku harus percaya Tuhan berkati kami. Aku lihat bulan 4 lewat, lihat bulan 5 lewat, bulan 6 juga lewat. Pakai aku percaya 2021 juga bisa lewat ini. Nah, jadi aku percaya kalau Tuhan bisa menolong aku. Aku percaya juga kita semua peserta ini Tuhan bisa tolong kita. Hanya gara-gara 200.000 kita tidak mau ikut dalam pemulihan. Aduh sangat kecil sekali. Ya kita bilang dulu 200.000 kecil. Itu besar rupanya 200.000. Kita ingat sama-sama 200.000 kecil. 200.000 kecil. Ya, pasti Tuhan berkati untuk hal kesana. Nah, jangan gara-gara 200.000 nanti aduh, kalau saya ikut aku nggak ada uang segala macam. Ayo, berusaha berjuang terus. Jangan kita menjadi orang yang cengeng dan gara-gara 200.000. Kita berdoa, pasti Tuhan cukupkan untuk kesana. Nah, yang berikutnya nanti mungkin ada pertambahan dari Bapak Gembala. Nanti setiap peserta akan berangkat dari tempat ini pukul dari lokasi kita dari WI pukul 1 siang. Dengan kita sudah makan dari rumah, kita pukul 1 siang berangkat dari WI langsung ke WI, bukan kesini lagi ya. Berangkat ke sana, pulangnya besoknya. Jadi kita tidak lama-lama di sana karena kemampuan dana kita juga terbatas. Hal yang perlu dipersiapkan adalah pertama kita Alkitabnya jangan lupa, baru alat tulisnya jangan lupa dibawa, pakaian pribadi, lalu bawa autan ya, oke, autan mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan aktivitas nyamuk, dan jangan lupa bawa pakaian olahraga. Oke, pakaian apa? Olahraga. Bukan pakaian renang ya, jangan ditambah-tambahin. Pakaian olahraga. Jelas ya, ini direkam video ini. Pakaian olahraga. Jangan dibawa pancing. Nanti setelah ini ada acaranya. Baik, fokus dulu. Jadi semua peserta ayo training ingatkan juga hal-hal yang perlu dibawa, yang penting-pentingnya saya. Kalau boleh ikut keluarga aku, silakan. Nanti ada biaya dikenakan tapi tidak sama dengan seluruh peserta. Nanti ada hal yang bisa dibahas ke sana, bagaimana supaya keluarganya bisa ikut. Karena tujuan kita sana bukan sekedar retreat juga, tapi kita kita intinya untuk mengalami lawatan Tuhan. Ya, setelah saya ikuti pemuridan seperti ini, belum biasanya pemuridan begini ya hanya sekedar selesai sudah, yang penting sertifikatnya dapat. Tapi yang saya lihat juga pemuridan ini bedanya apa? Mengusahakan semua peserta itu bertemu dengan Tuhan, mengalami pelepasan yang pernah kami kerjakan dulu di sekolah kita dulu, ada mengalami pelepasan, dan di sini bisa kita melihat ada dampaknya terjadi sehingga orang bisa bebas untuk mau difungsikan oleh Tuhan. Itu kira-kira pengumuman dari saya. Mungkin kalau kembali kan makan nasi di bawah untuk sore, nasi yang kemarin direncanakan untuk iya. Oke, masukkan juga bahwa untuk makan malam kita yang kita siapkan sendiri yaitu nasi putih. Nanti lauknya hari ikan malam di sana. Panitia yang mempersiapkannya untuk bagaimana supaya kita mendapatkan lauk. Nasinya kita siapkan sendiri. Hanya nasi saja sama sayur. Makan pagi dan terakhir juga sudah disiapkan sama panitia. Nah, waktu siapkan makan nasi malam. Oh iya, nanti semua informasinya jangan dulu diskusi. Nanti nggak usah dulu berdiskusi soal gimana apanya. Nah, nanti berjuang masing-masing ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita berangkat dari WI, janganlah datang ke sini lagi. Di WI saja kita WI. Nah, nanti bisa saja berangkatnya jam 12 atau jam 1. Setelah kita total jumlah orangnya itu sampai 60, berarti 2 kali antar itu. Karena kalau kapal apa itu kan maksimalnya mungkin 35 sampai 40. Kita berarti 2 trip. Nah, berarti nanti kita akan atur biarlah panitia sebagian besar duluan berangkat ke sana untuk menyiapkan restoran itu kita pakai untuk apa? Untuk pertemuan kita. Lalu
pembagian daripada kamar-kamar. Nah, khusus untuk pembagian kamar-kamar ini supaya perhatian yang serius. Disinilah kita belajar Kristen kita mau dipersiapkan untuk dilayani atau mau melayani. Nah, itu ya. Nah, jadi ada tambahan lagi tadi itu untuk makan malam disiapkan kita lah, bawalah bontot masing-masing, tapi tidak usah ikut ikannya atau lauk pauknya, hanya nasi tok. Nah, jadi supaya jangan terlalu banyak tempat, bisa misalnya yang dari Mela satu tempat saja, yang tetangga-tetangga kan. Nah, oke, kita bawa satu aja boleh. Nah, jangan lupa juga karena tidak semua dapat kamar, karena dana kita terbatas. Satu kamar itu 600.000. Nah, nanti dengar 200.000 aja udah mau pingsan kan. 600.000. Nah, jadi tidak semua ada di kamar. Kita khususkan yang berkeluarga saja, yang orang tua dan panitia yang berkeluarga. Kira-kira gitulah gambarannya. Nah, jadi selain orang tua, nah, jadi bawalah apa? Bawalah tikar kecil atau matras. Nah, untuk membantu. Nah, jadi nanti bantal nggak usah bawa, terlalu repot. Kita tidak mau ya, kita bukan mau bulan madu di sana, bukan. Nah, tapi kita sedang camp, ya, sedang retreat pemulihan. Nah, jadi itu penting. Bawalah, atau kalau ada misalnya nanti dilihatlah kelompok-kelompoknya. Dari Mela itu kita usahakan satu kelompok supaya lebih mudah mengakomodirnya, ya kan? Mungkin kamar itu hanya 2, ada lobinya, jadi lebih banyak yang tidur nanti di lobi. Tahu lobi kan? Nah, seperti rumah ini ada kamar 2, nah ruang tamunya. Nah, disitulah nanti paling banyak tidur. Nah, tapi percayalah tidak digabung laki-laki dengan perempuan, ya. Nah, jadi di situ dia. Nah, jadi itu harapan kita supaya kita perhatikan untuk kita pergi ke sana. Nah, yang berikutnya pergi ke sana bawalah uang yang secukupnya, gitu ya. Bawa uang secukupnya, artinya janganlah berlebihan, nanti hilang repot semua. Dan jangan bawa perhiasan, ya, perhiasan apa semua tinggalkan aja semua, gitu ya. Apalagi surat tanah, surat ini usah tahu. Tinggalkan aja semuanya, ya. Surat cerai bawa. Surat cerai boleh bawa. Oke, kembali fokus. Nah, jadi secukupnya saja, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ya sudah lunas pendaftarannya, ya udah paling banyak bawa 200-300, udah itulah. Nah, nanti kalau ada yang hilang barang berharga, tidak tanggung jawab kami, ya. Tinggalkan barang-barang berharga. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Nah, lalu yang remaja, pemuda, nah, sekarang berdoa saja, ya, berdoa, mengupayakan gimana supaya yang 200.000 ini bisa tertutupi. Nah, tapi kalau sampai hari Minggu tidak tertutupi, saya berharap dan saya diingatkan oleh pengerja nanti supaya seluruh yang remaja pemuda, murid MSK supaya tinggal dulu setelah habis ibadah raya. Habis ibadah, ya, pemuda remaja tinggal supaya kita diskusikan bagaimana kelanjutannya, mampu atau tidak. Nah, tapi jangan karena saya katakan begitu, berarti ada keringanan. Nah, tidak. Nanti kita cari solusinya secara bersama-sama. Seperti Pak Sela yang katakan, jangan gara-gara tidak ada terpenuhi 200.000 akhirnya jadi mundur. Tidak boleh ada kata mundur. Kita harus maju terus. Amin. Kenapa? Karena Kristen kita bukan Kristen kapal pesiar, tapi Kristen kita adalah Kristen kapal perang. Oke, tampilkan dulu. Nah, ini supaya dilihat ini, supaya bisa dibedakan kekristenan kita.
siap sedia. Nah, seperti itulah kita dipersiapkan. Nah, jadi harapan saya kepada kita semua, jangan ada yang mundur, ikutilah apa retreat pemulihan ini. Ini menjadi penentu, ya, ini menjadi penentu untuk kelanjutan program materi-materi yang berikutnya. Tidak ikut di sini, nah gagal total sudah ini. Nah, gitu. Kecuali dia sudah ikut camp pria, ikut camp wanita bijak, nah, karena di sana ada persamaannya. Nah, jadi tapi yang belum pernah ikut pemuridan yang begitu wajib ikut dia, ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Mungkin itu aja. Bapa di sorga, kembali kami dengan syukur dan doa kami kepadamu untuk Tuhan Allah berkati kami malam hari ini, dan kami menjadi orang yang diberkati oleh karena Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak berhenti sampai di sini menyertai kami, tapi kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap atas hidup kami. Dan kami juga percaya bahwa pertolongan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami, sehingga dalam melakukan tugas dan pekerjaan kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga segala sesuatunya Tuhan boleh kami selesaikan dengan baik dan menjadi berkat bukan saja bagi diri kami, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini Tuhan anak-anak-Mu malam hari ini ya Tuhan, yang sudah belajar bersama-sama di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang kami terima malam hari ini menjadi suatu rema, menjadi sesuatu yang teraplikasi dalam hidup kami, menjadi realita daripada hidup kami ya Tuhan. Juga kami percaya malam hari ini Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, maka dalam perjalanan pulang Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami. Engkau Tuhan Allah yang mempertemukan kami dengan keluarga kami dalam keadaan baik, sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Bahkan sepanjang malam hari ini kami beristirahat dan mengenal tubuh kami, maka kami menerima pemulihan daripada Tuhan. Sebab esok hari yang akan kami tuju ya Tuhan adalah penuh dengan kegiatan, penuh dengan aktivitas, bahkan penuh dengan pekerjaan yang harus kami selesaikan. Maka ketika Tuhan berkati kami malam ini, dan itu esok pagi akan menjadi kekuatan bagi kami. Terpuji nama Tuhan Allah yang sudah memberkati dan menyertai kami. Maka bagimulah hormat dan pujian syukur kami ya Tuhan. Namun sebelum kami bubar dari tempat ini, biarlah Engkau Tuhan Allah mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Malam hari ini kita angkat tangan kita terus berkat Tuhan. Anugerah bersedia pada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan dan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput gerejanya bersama-sama dengan Dia. Setiap kita diberkati, bersama-sama kita katakan Amin.